Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Stefani Kiranesa dengan NIM 825230134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan proyek akhir untuk mata kuliah web development. Pertama-tama saya akan bahas mengenai tampilan depan atau gambaran awalnya terlebih dahulu. Bagian awalnya atau bagian front-end-nya itu di-download dari link ini. Kemudian bagian indeksnya yang .html itu diganti menjadi .php. Kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada menu, ada travel, kategori, top destination, booking, dan juga testimoni. Index.php ini akan memanggil bagian-bagian tersebut dengan include, php include, kemudian nama filenya. Kemudian index.php akan didefinisikan menjadi halaman utama dari front-end. Nah, makanya ketika kita memanggil front-end, maka yang muncul adalah konten dari index.php. Nah, saya akan jelaskan secara garis besar. Ini merupakan menu, kemudian ini merupakan travel dari travel.php, kemudian ini merupakan kategori.php, kemudian ada top destination.php, kemudian ada booking.php, kemudian ada testimoni.php. Karena index.php itu dinobatkan sebagai induk atau halaman utama, maka di menu.php dan yang lainnya itu dibuat ini. Kondisi ini digunakan agar ketika halaman menu.php diakses secara langsung, maka akan muncul alert bahwa file ini tidak bisa diakses langsung. Jadi, user hanya bisa mengakses index.php. Nah, mari kita coba. Di sini saya sudah tinggal enter. Nah, ini muncul alert. Kemudian kita akan coba di halaman yang lain, ini travel.php. Ini juga ada. Kemudian di top destination, ketika diakses langsung maka akan muncul alert. Kemudian ini di booking.php dan juga ada di testimoni. Nah, kemudian saya akan lanjut menjelaskan berdasarkan dengan alur yang ada di PDF ini. Nah, nomor 1 diminta untuk semua menu ada drop down-nya. Nah, kalau misalkan ini belum bisa, diklik, kita refresh dulu. Nah, bisa dilihat di sini ada drop down-nya untuk setiap menu. Lalu, di mana .php ini connect ke include config.php. Config.php ini digunakan untuk connect ke database. Jadi, kita bisa ambil data dari database. Nah, ini merupakan tampilan dari database-nya. Nah, yang kita gunakan merupakan database dari pariwisata. Dan ini merupakan tampilan dari database pariwisata. Dengan ini merupakan tabel-tabel yang ada di database pariwisata. Lanjut ke menu.php lagi. Nah, di sini ada query kategori yang isinya itu merupakan data dari semua tabel kategori. Kemudian masukkan ke variabel yang namanya query kategori. Kemudian sama juga dengan ini, itu merupakan semua data yang ada di kabupaten, tabel kabupaten dimasukkan ke variabel ini. Kemudian ini juga sama, semua data yang ada di tabel hotel itu dimasukkan ke variabel ini. Kemudian semua data yang ada di tabel service itu dimasukkan ke sini. Nah, query ini dapat dijalankan jika menu.php tidak diakses secara langsung. Maksudnya diakses secara langsung adalah seperti ini. Menu.php akan jalan, ini query ini dan bawah-bawahnya ini akan jalan jika yang diakses adalah index.php. Kemudian ini ada drop down kategori. Drop down kategori ini memanggil data dari database. Lebih tepatnya memanggil data dari tabel kategori. Makanya di sini dipakai adalah kategori. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel kategori. Ya. Kemudian, gimana sih cara penerapannya? Ini setiap query kategori. Nah, ini jika query kategori datanya itu ada, maka datanya itu akan dijemput, akan di-fetch. Nah, setiap ada data itu akan nge-looping ini. Yang di-looping itu apa sih? Yang di-looping itu merupakan nama kategorinya. Seperti itu. Nah, makanya yang ketika kita klik drop down dari kategori, yang keluar adalah nama kategori. Nah, bisa kita lihat ya, sama namanya pantai, danau, budaya, alam, dan juga kuliner. Kemudian lanjut ke drop down destination. Nah, drop down destination ini akan menampilkan kabupaten kode, nama kabupaten, dan juga alamat kabupaten. Nah, caranya sama, ini jika query kabupaten itu ada atau lebih dari 0, maka query kabupaten setiap row itu akan dijemput. Nah, setiap row itu akan menghasilkan list-list yang isinya itu ada kode, ada nama kabupatennya, dan juga alamat kabupatennya. Nah, ini sesuai juga dengan yang ada di database. Kemudian ada drop down booking. Nah, drop down booking ini mengambil data dari tabel hotel. Nah, yang ditampilkan adalah nama hotelnya. Nah, kita bisa lihat di database ya nanti nama hotelnya. Kemudian di sini kita lihat dulu. Nah, di sini ada nama hotel-hotelnya seperti yang ada di database-nya. Kemudian ada drop down testimoni. Nah, drop down testimoni ini mengambil data dari tabel service dan menampilkan nama service-nya. Nah, ini caranya juga sama tadi. Kalau misalkan dua itu diminta untuk mereplace bagian ini dengan data yang ada di database. Jadi mereplace foto dan segala macamnya itu dengan memanggil data dari database. Saya membuat tabel bernama pengalaman yang isinya pengalaman kode, judul, subjudul, keterangan, link video, dan juga foto. Nah, gimana sih cara panggilnya? Mari kita lihat kodenya. Nah, di kode ini include config.php agar dapat memanggil data dari database. Nah, kali ini yang dipanggil adalah data dari tabel pengalaman yang saya buat tadi. Terus saya masukkan ke variabel query. Kalau ada datanya, maka ini semua akan dijalankan. Jika tidak, maka tidak akan dijalankan. Kemudian, untuk memanggil gambar, maka di bagian source image yang dipanggil adalah kolom dari row yang ada. Di sini yang dipanggil adalah kolom pengalaman foto. Kemudian untuk menampilkan judul, subjudul, dan juga deskripsi pengalaman, maka dipanggil ini value dari kolom pengalaman judul, dipanggil value dari kolom pengalaman subjudul, value dari pengalaman keterangan. Kemudian untuk menampilkan link video, maka memakai modal. Ini jika ada link videonya, maka ini akan dijalankan. Nah, di sini di bagian source-nya, ini di attach value-nya. Maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Ini merupakan judulnya, ini merupakan subjudulnya, kemudian ini keterangannya, ini foto, kemudian link video yang ada tadi menjadi seperti ini. Nah, ini bisa ya di play. Oke, lanjut nomor 3 diminta untuk menampilkan destinasi wisata berdasarkan kategorinya. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini kategorinya kuliner, destinasi wisatanya seperti ini. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena ini tabel kategorinya, kemudian tabel destinasi wisatanya seperti ini. Nah, ini kan ada nama destinasi wisata, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan kategorinya. Ada kategori ID di sini, jadi ada foreign key-nya. Nah, di sini ketika kita refresh, maka akan menampilkan kategori yang berbeda dengan destinasi wisata sesuai dengan kategorinya. Nah, itu bagaimana di code-nya? Yang pertama-tama, ambil data dari kategori, kemudian dari tabel kategori, kemudian datanya itu dirandom dengan limit 1, berarti yang bisa ditampilkan itu cuma 1. Kemudian dimasukin, kemudian diambil lagi kategori ID dan namanya. Kemudian disamain. Kita ambil data dari destinasi wisata dengan kategorinya yang dengan kategori ID sama dengan kategori yang tadi di random ID-nya. Kemudian di bagian ini ditampilin nama kategorinya. Nah, ini tuh bagian ini, nama kategorinya. Kemudian kita mau tampilin juga kan data-datanya, nih data-datanya, destinasi wisatanya. Makanya di sini ada fotonya dulu. Tadi kan ada fotonya ya. Kemudian ada destinasi nama dan juga destinasi keterangan. Nah, kita akan coba sekali lagi. Kita akan coba untuk refresh.
Nah, ini kategorinya berubah dengan destinasi wisata itu sesuai dengan kategorinya. Itu ID-nya disamain. Di bawah kategori ada top destination. Nah, top destination ini datanya diambil dari database destinasi wisata. Ini merupakan tampilan dari tabel destinasi wisata yang ada di database. Bisa dilihat, tabel ini memiliki ranking kategori ID, kecamatan kode, dan juga kabupaten kode. Di kodenya yang pertama-tama pasti include config.php untuk ambil data dari database, connect ke database. Kemudian kita ambil data dari 3 tabel ini, yang kategori ID di tabel kategori dan kategori ID di tabel destinasi wisata itu sama, dan kabupaten kode di tabel kabupaten dan kabupaten kode di destinasi wisata itu sama. Next itu ada soal card-nya. Jadi kalau misalnya ada data, datanya akan di fetch. Nah, setiap data itu atau setiap row itu akan ditaruh di card. Nah, setiap card itu isinya ada foto, ada destinasi foto, kabupaten nama, dan juga destinasi alamat. Nah, kita lihat setiap destinasi itu pasti ada fotonya, ada namanya, ada nama kabupatennya, dan juga ada alamatnya. Nah, kode ini di looping sampai row-nya habis, sampai datanya habis. Nah, di database itu kan datanya ada 20. Berarti di sini ada 20 juga. Next, nomor 4 diminta untuk replace bagian ini dengan memanggil data dari database. Di sini saya membuat tabel baru bernama booking dengan jumlah atribut ada 17. Lalu ini merupakan data dari tabel booking. Ada judul, ada subjudul, ada step 1, step 2. Nah, ini semua itu dipanggil di sini. Nah, gimana sih code-nya? Pertama itu pasti kita include config untuk mengambil data dari database. Kemudian di sini saya mengambil data dari tabel booking semuanya. Kemudian saya inisialisasikan dengan variabel query booking. Nah, jika memang ada datanya, maka ini bagian sini akan di looping. While ada data, ketika ada row yang bisa dijemput atau di fetch, maka ini akan looping. Nah, kemudian ada judulnya. Nah, yang pertama itu ada subjudul, kemudian ditampilkan judulnya juga, ada step 1 fotonya, terus ada judul dari step 1, judul dari step keterangan dari step 1, begitu pula dengan step 2, ada fotonya, ada judul, ada keterangan. Step 3 juga sama, ada foto, ada judul, dan juga ada keterangannya. Ini untuk yang bagian kanan, ini ada booking fotonya, kemudian ada judulnya, kemudian ada orang yang menyelenggarakannya. Kemudian di sini juga ada pesertanya, jadi ada beberapa orang yang ikut. Nah, kemudian jangan lupa untuk ditutup. Nah, tampilannya akan seperti ini subjudulnya, ini judulnya, kemudian ini judul step 1, judul step 2, judul step 3, judul yang udah berlalu, kemudian ini ada fotonya, foto step 1, foto step 2, foto step 3, foto yang udah tentang Brunei Darussalam, kemudian ini keterangan step 1, keterangan step 2, keterangan step 3, kemudian ini ada, nah kita lihat akhirnya, di sini ada subjudul, ini subjudulnya, terus ada judulnya, ada step 1 judul, terus ada step 1 keterangan, step 1 foto, ini ada step 2, kemudian ada keterangan juga dari step 2, ada foto dari step 2, kemudian ada judul step 3, keterangan step 3, dan foto step 3, kemudian ada pas foto, ini merupakan pas foto, kemudian pas judul, kemudian ada pas date, ini date-nya, kemudian ada orang yang menyelenggarakan, John White, kemudian ada pesertanya, ini banyak pesertanya. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 diminta untuk ambil data testimoni itu dari tabel. Nah, kemudian ininya itu, fotonya itu diambil dari tabel kabupaten. Nah, saya akan tunjukkan database-nya seperti ini testimoni, ada judul, foto, isi, nama, kemudian testimoni, kemudian ada kabupaten. Nah, ini hanya tambahan saja. Kemudian di kodenya, nah, pertama-tama itu pasti connect dulu, input config untuk connect ke database, kemudian kita ambil data dari database-nya, di mana kabupaten kode dari testimoni itu sama dengan kabupaten kode dari tabel kabupaten, sehingga kita bisa ambil data dari tabel kabupaten. Kemudian ini yang pertama itu ada carousel indicators. Nah, ini berhubungan sama jumlah button yang ini. Nah, itu untuk membuat kalau misalkan yang ini tadi 1 itu aktif. Nah, ini artinya yang pertama itu aktif. Kemudian kalau misalkan nanti diklik seperti ini, itu akan ganti testimoni. Nah, itu diaturnya di sini. Kemudian next itu ada kita akan jemput data dari tabel yang udah tadi kita joinin. Nah, kalau misalkan datanya itu ada atau lebih dari 0, maka ini akan ke looping. Nah, kemudian kita ambil testimoni fotonya, judul, isi, nama, dan juga kabupaten namanya. Nah, ini maksudnya aktif itu ditampilin di sini. Kemudian, nah ini tampilan akhirnya. Oke, kita samakan dengan data yang ada di database. Ini merupakan judulnya, kemudian di fotonya ada isinya, nama, dan juga ada nama dari kabupaten. Kemudian, jika next, berarti ini ada sama ini foto, judul, isi, nama, dan juga kabupatennya. Di sini juga bisa. Next, nomor 6, 7, dan 8. Penjelasan untuk nomor ini akan saya gabung. Dalam database saya memiliki 12 tabel. Saya akan membuat formulir untuk 11 tabel dari berita sampai testimoni. Saya tidak membuat formulir untuk tabel admin, karena saya mengasumsikan bahwa admin tidak dapat mengelola datanya sendiri. Kemudian kita lanjut lihat di kodenya. Nah, ini ada berita. Ini berita untuk input, hapus, dan juga delete. Ada berita untuk input, hapus, dan juga update. Kemudian ini ada yang untuk booking, kemudian ini untuk destinasi wisata, ini untuk edit, hapus, dan juga input hotel, kemudian ada yang kabupaten juga, kategori, kemudian ada kecamatan, kemudian ada pengalaman, kemudian ada provinsi, service, dan juga testimoni. Nah, saya akan lanjut terlebih dahulu untuk proses loginnya. Kemudian sesuai dengan perintah nomor 7, saya akan memeriksa apakah setiap formulir itu bisa atau tidak dipanggil secara langsung. Yang benar itu setiap formulir tidak bisa dipanggil secara langsung. Ini jika kita klik back end, maka akan ada form login. Nah, sama ini berita, langsung diarahkan ke form login. Ini untuk booking, sama. Ini destinasi wisata. Ini untuk hotel underscore edit. Ini kabupaten edit, kecamatan edit, pengalaman hapus, provinsi hapus, service hapus, dan juga testimoni. Nah, dari pembuktian tadi dapat dilihat bahwa setiap form itu diarahkan ke form login jika belum ada sesi admin yang aktif. Nah, di case ini belum ada sesi admin yang aktif, makanya setiap form yang dipanggil secara langsung itu diarahkan ke form untuk login. Nah, dalam penerapannya di code, setiap formulir itu harus diberi ini di bagian atasnya dan juga ini di bagian bawahnya. Fungsi dari ini adalah untuk memeriksa apakah sudah ada session admin yang aktif atau belum. Jika tidak ada, maka akan dialihkan ke login.php. Nah, jika sudah ada, maka kode yang di bawah ini dapat dijalankan. Nah, kemudian kita lanjut ke login.php. Nah, include config.php agar bisa connect atau ambil data dari database. Kemudian ini merupakan username dan juga password dari
user yang sudah input di form login. Kemudian diambil data dari tabel admin yang username sama atau sesuai dengan yang diinput oleh pengguna. Kemudian jika datanya ada, maka dicek apakah password database itu udah MD5 atau belum. Kalau sudah, berarti verifikasi. Nah, ini diubah dulu password yang diinput oleh pengguna itu apakah sama dengan password yang ada di database. Kalau misalkan cocok, berarti password itu akan dienkripsi dengan cara yang lebih aman dengan password hash. Nah, kenapa? Karena MD5 itu enkripsi dengan MD5 agak riskan, makanya diubah caranya. Kemudian password diupdate di database. Sesudah itu akan dilanjutkan sesi ke index.php. Jadi setelah login, user akan di-redirect ke index.php. Nah, ini adalah kondisi lain jika password sudah di hash dengan password hash. Nah, kita akan coba untuk login. Nah, kita akan masukkan username dan juga password sesuai yang ada di database. Username-nya berarti Stephanie, dan passwordnya ini password di database sudah dienkripsi menggunakan MD5. Nah, tapi ini passwordnya adalah min saya, 8223134. Nah, ini adalah tampilan dari index.php. Next, saya akan menjelaskan mengenai formulir root yang telah dibuat. Karena keterbatasan waktu, maka formulir root yang saya jelaskan hanya dari destinasi wisata. Tapi secara konsep, formulir root itu strukturnya hampir sama. Nah, ini pertama-tama untuk memeriksa apakah ada sesi admin yang sudah aktif atau belum. Jika sudah ada aktif, maka akan dalam kodenya. Nah, ini untuk connect ke database melalui config.php. Nah, ini permisalan variabel, kemudian ini merupakan kondisi di mana size foto itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Nah, ini untuk mengambil data dari tabel kecamatan, kabupaten, dan juga kategori. Kemudian ini merupakan formulir, tampilan formulirnya. Ada kode destinasi wisata, namanya, alamat, keterangan. Kemudian ada juga kategori dari destinasi wisata tersebut. Nah, ini menggunakan select to, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini merupakan formulir tadi. Jika kita klik kategori, maka menampilkan kode dan juga nama dari kategori. Kenapa? Karena yang diminta hanya kayak gitu. Nih, kategori ID dan juga nama. Selama data kategori itu ada datanya, maka ini akan di looping terus. Kemudian, begitu juga dengan kode kecamatan. Yang ditampilkan adalah kecamatan kode dan juga kecamatan namanya. Kita lihat di kode kabupaten. Nah, kode kabupaten ini agak berbeda dengan kode kecamatan dan juga kategori, karena kode kabupaten ini berhubungan atau bergantung pada kode kecamatan. Kenapa bergantungan? Karena ketika kode kecamatan itu dipilih, maka kode kabupaten juga langsung dipilih. Nah, kita akan coba lihat di sini. Kategori akan dipilih seperti ini, tapi ketika kode kecamatan dipilih, maka kode kabupaten langsung terpilih. Ini untuk input foto. Nah, foto itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Nanti kita akan coba. Kemudian ini untuk submit buttonnya. Nah, ini merupakan kode yang digunakan untuk mencari nama destinasi wisata di fitur search. Nah, ini merupakan query atau logikanya. Kita coba yang ada puranya. Nah, kita cari. Nah, di sini terlihat hanya ditampilkan nama destinasi wisata yang ada puranya. Kita coba hapus. Nah, makanya yang ditampilkan adalah semuanya. Itu merupakan kondisi dari yang di sini. Kemudian, ini untuk tabel. Kemudian ini adalah data yang diambil dari kolom mana? Oh, ini dari destinasi kode, ini dari destinasi underscore nama, seperti itu. Nah, ini ketika logo yang di sini itu diklik, maka ini akan ke destinasi wisata underscore edit bagian ubah destinasi, seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya dihapus, maka akan pergi ke destinasi wisata underscore hapus ke hapus destinasi. Nah, bagian ini merupakan JavaScript untuk kecamatan kode dan juga kategori ID, sehingga dalam formulir bagian itu bisa seperti ini dan juga bisa disilang seperti itu. Nah, ini juga merupakan bantuan dari JavaScript. Next, kita ke destinasi wisata underscore edit. Nah, pertama ini diterima dulu destinasi kodenya. Kemudian, nah, kita akan coba untuk input data di form destinasi wisata yang ada di dashboard admin. Saya akan pakai data dump saja. Kita akan coba untuk upload foto yang lebih dari 2 MB. Nah, kita simpan. Di sini akan ada alert bahwa file terlalu besar. Kemudian akan balik lagi ke formulir. Kali ini kita akan coba untuk input yang kurang dari 2 MB. Nah, kita akan simpan. Nah, maka di sini akan masuk datanya. Nah, ini begitupun juga dengan yang ada di database. Ini ada datanya. Kemudian kita akan coba untuk edit. Kita akan edit. Nah, di sini itu read only dan semuanya ini sudah ada value-nya. Kenapa? Karena di bagian formulir yang di sini itu sudah ada value-nya seperti ini. Value yang sudah dimasukkan tadi tidak dihilangkan. Nah, ini kita tambahkan 2. Kita akan coba untuk update dengan foto yang lebih dari 2 MB. Ini kita langsung aja. Nah, maka sama akan muncul alert juga. Kemudian kita akan coba untuk edit lagi, kali ini dengan foto yang tidak lebih dari 2 MB. Kemudian kita update, maka bisa data terupdate. Nah, data yang di database juga akan terupdate. Nah, ketika kita edit tadi, ini read only, gunanya untuk menjaga kekonsistenan kode atau plain key. Nah, di bagian kodenya, di sini di setup sebagai read only, jadi tidak bisa diedit lagi. Ketika user tidak memasukkan foto yang baru, maka foto tidak diupdate. Jadi kalau misalkan tadi foto yang diupdate, juga fotonya bakal tetap ada. Sedangkan kalau misalkan user itu update fotonya, maka ini foto akan diupdate. Seperti itu. Oke, kita akan coba untuk menghapus data. Nah, ini kita akan hapus. Nah, maka akan ada alert juga pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Di sini bisa dilihat datanya sudah tidak ada. Mari kita cek database. Nah, bisa dilihat juga di database-nya sudah tidak ada datanya. Ini karena tadi ID-nya itu ID yang sama dihapus dari destinasi wisata. Kemudian ini alertnya. Formulir destinasi wisata merupakan salah satu dari banyak formulir yang ada di dashboard. Nah, bisa dilihat di sini. Ini bisa dicoba aja nanti. Kemudian selain itu ada pages. Dibagi menjadi 2, ada authentication, isinya halaman untuk login, register, dan juga forgot password. Nah, ini login, saling berhubungan dengan create password dan juga password recovery. Nah, kemudian ada juga error, ini halaman untuk error 401, ini bisa diklik. Kemudian ada juga 404, bisa diklik. Dan yang terakhir ada 500, bisa diklik. Nah,
Nah, next itu ada chart. Ini datanya diambil dari link yang di nomor tadi dan juga table. Ini tombol balik untuk ke halaman dashboard yang index.php. Oke, kita akan coba untuk logout. Nah, jika kita logout, maka akan kembali ke login.php. Sekian presentasi saya untuk tugas akhir mata kuliah web development. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya, terima kasih.